ditandai dengan mulai kunut. Ya, dengan mulai adanya kunut itu kayak lagi mau mengisyaratkan kepada kita sudah harus sing-singkan lengan baju. Gitu ya. Sing-singkan lengan baju. Bukan sing-singkan lengan baju mau ngukur baju baru. Bukan, maksudnya dising-singkan lengan bajunya untuk kita bersiap-siap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Karena yang diturunkan sama Allah luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya. Jangan sampai kita nggak kedapetan di setengah yang terakhir tersebut. Malam 15-nya udah lewat, malam 16-nya udah lewat, bisa 17, 18, 19, 20, gitu ya. Tiba-tiba aja jadi 27, 28, 29. Habis deh. Nanti untuk menandai lebaran, jangan ikutin siapa-siapa kecuali ikutin yang punya teropong. Nah, yang punya teropong siapa? Pemerintah. Jadi udah kalau pemerintah ngumumin hilalnya udah kelihatan, berarti kita lebaran. Saya masih betah Ramadan, ntar aja. Nggak bisa. Kalau udah pemerintah umumin udah hilalnya kelihatan, harus berlebaran. Juga sebaliknya, kalau misalnya pemerintahnya bilang hilalnya belum kelihatan, nggak tahu masih nyangkut di mana, deh. Nah itu walaupun kita udah masak opor, walaupun udah bikin ketupat, pokoknya belum lebaran. Itu pokoknya ikutan kita sama apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Baik teman-teman saudaraku sekalian, apa aja yang ada di 15 hari terakhir atau setengah terakhir dari bulan Ramadan yang akan kita jelang ini? Yuk kita akan pelajari, terutamanya adalah adanya kemungkinan Lailatul Qadar. Silahkan buka surat Al-Qadar, kita akan pelajari surat ini, bagaimana cara mendapatkannya, juga apa saja ciri-cirinya, kemungkinan terjadinya malam yang keberapa, apa yang bisa kita perbuat di malam tersebut. Saya berharap yang hadir di sini semua dapat Lailatul Qadar. Amin. Termasuk juga orang tua kita, keluarga kita semuanya ya, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita minta kemanfaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum kita pelajari maknanya satu-satu, kita akan baca bersama-sama surat ini. Semoga keberkahannya berhasil kita dapatkan, dan semoga sekali lagi semua yang bacanya pada hari ini sama dengan keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai
layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar nanti. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr artinya adalah kemuliaan, karena ada bahasa qadr di ayat pertama dan juga ayat kedua dari surat ini. Suratnya terdiri dari 5 ayat, ya. Diturunkannya di kota Mekah. Di sini bilangnya Mekah, ya. Salah satu suratnya yang diturunkan di kota Mekah. Teman-teman sekalian, ada kaitannya nggak sama surat yang sebelumnya? Ada, karenanya di situ juga nggak bilangnya inna anzalnal Quran, akan tetapi bilangnya inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Sungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Maksudnya di situ apaan? Al-Quran. Berdasarkan dari ayat surat yang sebelumnya, yaitu surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang memang sedang bercerita tentang Al-Qur'an. Jadi teman-teman sekalian, inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna, menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami siapa? Kami Allah. Kok bahasanya kami? Oke, baik. Ini dengarkan dengan baik. Pertanyaan ini sering banget ditanyakan kepada para ulama-ulama, ya. Jadi saya akan jawab jawabannya para ulama-ulama. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau orang nih, saya sendirian gitu, boleh nggak saya ngomong kami? Boleh, nggak apa-apa, ya nggak? Misalnya, silahkan mampir ke rumah kami, padahal tinggalnya di rumah sendirian, boleh nggak begitu? Boleh, iya nggak gitu. Nanti hadir ya di majelis kami, misalnya saya yang ngomong. Nanti kalau saya mengajar, hadir ya di majelis kami, misalnya hadir ya di kajian kami, padahal saya sendirian. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kami, kalau di manusia nih, kami, penggunaan kata kami itu adalah untuk tawadhu. Untuk tawadhu, menunjukkan ketawaduan. Jadi kayaknya ya, walaupun yang ngajar saya misalnya, kajian ini tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya panitia, adanya tim dari pihak masjid, gitu kan ya. Jadinya bahasanya kemudian kajian kami, kan gitu deh. Itu adalah untuk tawadhu'nya diri sendiri, untuk tawadhu. Silahkan mampir di rumah kami. Ini buku kami, gitu ya. Padahal bukunya yang nulis dia nih, tapi bahasanya pakai bahasa kami gitu, kayak yang nulis banyak, padahal sendirian. Itu adalah untuk menunjukkan tawadhu. Kalau kepada manusia, kalau kepada Allah, kami ini adalah lita'zim nafsi, untuk pengagungan diri sendiri. Seolah-olah Allah tuh mengatakan, saya memang satu, aku memang satu, tapi aku mencukupimu. Sehingga bahasanya kami. Nah, dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah pakai aku, kadang-kadang Allah pakai kami. Kapan yang pakai aku, kapan yang pakai kami? Ini pakai mikir gini, lagi lapar-lapar nggak apa-apa ya, mumpung masih pagi. Teman-teman sekalian, Allah itu kalau lagi mau menunjukkan sifat-sifatnya, pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh sifat-sifatnya yang beragam. Misalnya penciptaan manusia,
Misalnya penurunan Al-Quran, penciptaan manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia. Emang yang nyiptain Allah dan siapa? Nggak ada Allah sendirian. Yang nyiptain manusia ini adalah Allah sendirian. Teman-teman sedikit sekalian, tapi Allahnya pakai bahasanya adalah kami. Kenapa? Karena dalam penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa sifatnya yang beragam. Menciptakan manusia ada perlu kudrat, ada irodah, ada ilmu, ada haya, kan gitu ya? Perlu kebijaksanaan, perlu keagungan, kekuasaan, kekuatan dan lain sebagainya. Karena ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang beragam dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menggunakannya bahasa kami. Termasuk juga ketika Allah bilang, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kan itu ya, kata Allah itu ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah sama siapa yang nurunin Quran? Nggak ada, teman-teman sekalian. Al-Quran dari Allah. Karenanya yang menurunkan Al-Quran hanya Allah. Tapi kok pakai bahasanya kami? Allah dan malaikat Jibril kali? Nggak ada. Malaikat Jibril adalah pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, dari Allah. Tapi kok pakai bahasanya kami? Karena ada beberapa sifat dari sifat-sifat Allah ketika menurunkan Al-Quran tersebut, gitu ya. Ada kebijaksanaannya Allah, ada keagungannya Allah, ada sifat kalamnya Allah dan lain sebagainya, sehingga Allah pakai bahasanya kami. Jelas? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sedang mendatangkan manusia untuk beribadah kepadanya satu, ketika berbicaranya tentang zat, jadi kalau berbicaranya tentang sifat, Allah Subhanahu wa taala seringnya menggunakan bahasa kami. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan tentang zatnya dia, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha satu, Allah Subhanahu wa taala menggunakannya nggak pakai domir kami, pakai aku. Innani anallah, kata Allah gitu. Sesungguhnya aku, bukan innana nahnullah, bukan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, bukan fa'budna. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku, gitu ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, tahu sekarang kapan penggunaan inna, kapan penggunaan aku, kapan penggunaan kami, dan kapan penggunaan aku, gitu ya. Jadi kalau Allah lagi bicaranya tentang sifat, apalagi kalau kemudian untuk sifat tersebut itu, untuk melakukan hal tersebut memerlukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada beberapa sifatnya yang ikut andil dalam hal tersebut. Allah biasanya menggunakan kata kami. Kalau Allah sedang berbicara tentang zatnya, maka Allah biasanya menggunakan kata-kata aku, gitu ya. Inna anzalna, sesungguhnya kami, anzalna menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Sekarang kita pakai anzal. Ini ya, kalau kita pelajarin Quran, teman-teman sekalian, di Quran itu Allah bilang tentang Quran kadang-kadang pakai bahasanya nazal, pakai bahasanya anzal. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sama menurunkan juga, anzal juga menurunkan. Kapan dipakai nazal, kapan dipakai anzal? Kalau Allah lagi pakai nazal, biasa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Bil haqqi anzalna, dengan kebenaran kami menurunkan Al-Quran, wa bil haqqi nazal, dan dengan kebenarannya Al-Quran turun. Berarti fokusnya itu kepada Al-Qurannya, penurunan Al-Qurannya. Nah, kalau kemudian pakai perbedaan antara pakai nazal sama pakai anzal. Nah, ini mikir juga nih ya. Kita udah tahu perbedaan inna sama innani, atau aku sama kami dalam penggunaan dalam bahasa Al-Quran. Sekarang
Anzal sama nazal, apa bedanya? Gitu. Kalau nazal itu diturunkan. Teman-teman sekalian, kalau saya bilang aftah, kalau saya bilang aftahtul bab, saya membukakan pintu. Kalau fatahtul bab, saya membuka pintu. Berarti buat bukain pintunya buat siapa? Buat saya sendiri. Kalau fatahtul bab, gitu ya. Saya membukakan pintu. Atau kalau aftahul bab, saya membuka pintu untuk diri saya sendiri. Tapi kalau uftihul bab atau fatahtul bab, gitu ya, itu artinya saya membukakan pintu. Buat saya atau buat orang? Buat orang. Baik. Sekarang nih, kalau bahasanya itu aftahtul bab, saya membukakan untuknya pintu sekali, ya. Tapi kalau fatahtu, saya bukakan pintu. Berarti itu satpam, iya kan? Kain pintu, bolak-balik gitu. Teman-teman sekalian, jadi adanya tasdid di sebuah fiil. Ini kayak orang belajar bahasa Arab serius ini ya. Kayak orang pinter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pinter beneran gitu semua ya. Teman-teman sekalian, adanya tasdid di sebuah fiil. Fiil itu apa sih? Fiil itu perbuatan, kata kerja. Kalau ada tasdid di atas sebuah fiil, itu menunjukkan artinya tikrar, pengulang-ulangan. Diturun-turunkan bolak-balik, gitu ya. Dikerjakan sesuatu tersebut bolak-balik. Jadi kalau saya bilang qatta'tu al-basal, saya motong-motong bawang, gitu ya. Saya motong-motong bawang. Itu bahasanya bukan qatta'tu, bukan, tapi qatta'tu, potong-potong gitu ya, pakai tasdid. Jadi kalau ada tasdidnya itu menunjukkan pengulang-ulangan. Kalau teman-teman baca nazal pakai tasdid, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, itu kalau pakai tasdid jadi artinya gini, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang diceritakan di situ adalah Al-Quran yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, itu ya. Dalam kurun waktu sekitar sekian lama itu. Itu pakainya bahasanya nazal. Karenanya, kenapa di sini itu pakai bahasanya bukan nazal tapi anzal? Karena yang dimaksudkan di situ bukan Al-Qur'an yang diturunkan dalam masa 22 tahun tersebut. Tapi ini penurunan Al-Qur'an yang jumlah wahidah, yang dalam sekaligus. Al-Quran yang diturunkan secara sekaligus, itu diturunkannya fi Lailatul Qadar. Gitu teman-teman sekalian. Bukan Al-Quran kali pertama, bukan, tapi Al-Quran yang diturunkan secara jumlah. Dari mana ke mana diturunkannya? Dari alam ghaib ke alam syahadah. Dari alam rahasia ke alam terang-terangan. Dari alam gaib, ya, alam yang nggak kelihatan menjadi ke alam yang bisa kelihatan. Nah kalau sekarang nih Al-Quran ini sudah udah kelihatan semuanya. Tapi awal-awalnya itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentu saja ketika dari Allah itu nggak ada yang bisa bacanya, dari Allah doang gitu ya. Diturunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhil Mahfuz secara jumlah keseluruhan. Nah dari Lauhil Mahfuz kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya ke langit dunia. Dari langit dunia Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkannya ke dunia lewat perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun tersebut. Jadi yang diturunkan pada malam Al-Qadar itu adalah Al-Quran yang secara keseluruhan, yang dari Allah ke alam yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, gimana sih katanya Al-Quran diturunkan Lailatul Qadar. Katanya lagi Al-Quran diturunkan selama 22 tahun. Gitu ya. Jadi ini yang dari Allah ke
Lauhil Mahfud atau yang dari Lauhil Mahfud ke alam dunia, ini semuanya diturunkannya secara jumlah adalah pada Lailatul Qadar. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya insyaallah ya. Kemudian diturunkan secara selama 22 tahun. Nah, itu pun selama 22 tahun itu setiap tahun malaikat Jibril itu mengulangkan Al-Qur'an yang sudah turun. Yang udah turun. Setiap tahunnya pada malam Al-Qadar. Jadi pada setiap Lailatul Qadar, nah malaikat Jibril turun kemudian baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Tentu saja ada beberapa ayat yang belum turun, kan Al-Qur'an turunnya bertahap. Nah, nanti tahun berikutnya lagi dibacain Al-Qur'an lagi secara keseluruhan dengan tambahan-tambahan ayat yang turun pada tahun tersebut. Kemudian tahun berikutnya lagi sampai dengan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya sahabat nanya, Rasul, jadi Lailatul Qadar itu terjadinya ketika ada nabinya aja ya? Kalau nabinya udah nggak ada kan Qur'annya udah nggak turunin lagi. Malaikat Jibril nggak ada ngulangin baca Qur'an lagi. Kata Nabi Muhammad, la bal fi kulli Ramadan ila akhiris sa'ah ila an taqumas sa'ah. Enggak, kata Nabi, Lailatul Qadar akan tetap terjadi setiap tahun dalam setiap bulan Ramadan. Itu yang kita cari, gitu ya. Itu yang kita cari. Meskipun apakah makna setiap bulan Ramadan itu ada Al-Qur'an yang diturunkan pada malam tersebut, atau hanya sebagai sebuah semacam simbol, semacam kayak perayaan alam langit, gitu ya, tentang Lailatul Qadar. Nah, ini yang wallahu a'lam bishawab. Maksud saya, apakah pada malam tersebut itu ada malaikat Jibril semacam pembacaan Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya, gitu ya? Ataukah hanya sekedar seperti yang diceritakan di sini dengan turunnya segala kebaikan, turunnya malaikat dan lain sebagainya? Apakah itu tanpa ada kaitannya dengan Al-Qur'an? Itu yang wallahu a'lam. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakannya bahwasanya memang Lailatul Qadar terjadi setiap tahun meskipun sesudah wafatnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah, di masa hidupnya Nabi, Lailatul Qadar ditandai dengan malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an dari awal hingga akhirnya, yang diturunkan, yang sudah diturunkan sampai dengan masa tersebut, gitu ya, tiap tahunnya sampai dengan wafatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, fi pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam penuh kemuliaan, malam kemuliaan. Teman-teman sekalian, kenapa malam? Kenapa nggak siang? Enakan siang, enakan malam? Kenapa Allah milihnya malam gitu? Kenapa nggak milihnya siang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa milihnya malam? Karena malam itu waktu tenang, sehingga kalau kemudian diturunkan sesuatu, dibacakan sesuatu, lebih jelas kedengarannya daripada ketika siang. Dan karena hati pada waktu-waktu, terutamanya waktu malam yang udah jelang-jelang subuh gitu ya, itu lebih siap untuk mendapati hal-hal yang berbau gaib, berbau, bukan gaib, apa ya, spirit rada nyeremin gitu ya, berbau gaib, berbau ini ya, pemaknaan gaib saya, pemaknaan gaib Arab, bahasa Arab dengan pemaknaan gaib bahasa Indonesia ini rada beda loh, iya kan? Sama kayak pemaknaan alim buat Arab sama alim buat Indonesia. Kalau orang alim Arab itu artinya ilmuwan, artinya orang berilmu. Tapi kalau alim kita orang soleh, orang baik, nggak neko-neko gitu ya, nggak macem-macem. Alim bener dia gitu kan. Nah itu jadi pemaknaannya memang beda gitu. Sama halnya dengan gaib ini ya. Saya kalau membahasakan alam gaib itu artinya adalah alam gaib, alam yang tidak terlihat tapi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui sesuatu yang rahasia, yang enggak terlihat, yang gaib, wasyahadah, dan yang
terangan. Tapi rahasia di situ itu, yang gaib itu di situ adalah suatu hal yang indah gitu, suatu hal yang bagus gitu kan. Nah kalau di Indonesia nih kayak gaib tuh kayak hantu, ya mistis itu tadi ya. Baik, ini mau pakai istilah Arab apa istilah Indonesia? Arab aja, baik. Teman-teman sekalian, kenapa malam? Karena malam itu lebih tenang. Karena malam itu hati lebih layak. Nggak ketemu orang, nggak ngobrol orang, nggak banyak orang, kita adep-adepan, sehingga nih hati ini lebih layak untuk diturunkan segala kebaikan-kebaikan yang tidak kasat mata. Jadi banyak hal-hal yang diturunkan dari hal-hal kebaikan, ilmu laduni, misalnya gitu ya. Apa tuh ilmu laduni? Ilmu yang nggak pakai belajar. Keterbukaannya ilmu futuh namanya, gitu ya. Kemudian ada lagi kewalian, kemuliaan yang Allah kasih, rizki-rizki batin, gitu ya. Sifat-sifat baik, gitu. Penerimaannya taubat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang diturunkannya pada waktu malam. Pada waktu malam. Makanya Allah menyebutkannya dengan waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ma'uqidatil wilayah illa fi jawfil lail. Katanya para ulama, tidak diberikan makom kewalian kecuali pada waktu malam. Jadi kalau yang sepanjang malamnya tidur, jangan ngerasa jangan-jangan saya waliullah. Yang ada wali murid ya. Ya Allah, teman-teman sekalian gitu. Jadi diangkatnya para wali-wali itu adalah pada waktu malam. Termasuk juga walinya setan selain bulan Ramadan ya. Kan setan juga punya ulia, punya wali-wali, punya kekasih-kekasih. Itu juga diangkatnya pada waktu malam. Makanya praktek-praktek dukun emang siang-siang gitu? Nggak ada, malam-malam pasti, ya kan ya? Emang saya tahu? Nggak tahu saya, cuman selalunya kan digambarkan memang pada waktu malam. Pada waktu malam itu mereka bikinnya tuh kan pakai asap-asap yang busuk ya, bukan yang wangi ya. Kalau yang wangi itu malah justru mendatangkan malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, segala kebaikan, segala keburukan itu banyaknya hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak tampak mata, kebanyakannya pada waktu malam. Siapa yang pengen dapat kebaikan, silahkan bangun pada waktu malam. Gitu kan ya? Silahkan. Siapa yang pengen dapetin keburukan dengan berkawan dengan setan-setan dan jin-jin, itu ngelamar pekerjaannya juga pada waktu malam juga gitu. Cuman yang itu di kuburan, kalau yang itu di atas sejadah ya, insyaallah ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Teman-teman sekalian, masalahnya sekarang adalah bahwa malamnya menurut waktu mana? Nih. Soalnya kalau di kita sekarang sedang siang nih, di waktu yang sama nih, ini nih sedang ada yang malam. Benar gak? Di Amerika sana lagi pada malam nih, jam segini. Kan ada yang di Indonesia sama di jaraknya bedanya 12 jam ya. Berarti kita di kita jam 11 siang, di sana jam 11 malam gitu. Ada juga yang masih subuh, ada juga yang udah sore gitu. Kan buminya putar terus. Ini waktunya ngikutin waktu mana nih? Lailatul Qadar nih ngikutin waktu mana nih? Teman-teman sekalian, kalau Lailatul Qadar di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam, itu maka perhitungan Lailatul Qadarnya adalah mengikuti waktunya Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Gitu. Nah, malaikat Jibril nurunin bacain Al-Quran pada waktu malam. Malamnya siapa? Malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sekarang ini ada hilafiah di antara para ulama. Apakah malamnya itu mengikuti waktunya sana, ataukah malamnya mengikuti waktunya kita? Ini banyak ulama mengatakan
mengikuti waktunya orang yang mengerjakan ibadah tersebut, karena karomnya Allah, kemuliaannya Allah adalah sangat luas. Jadi nggak usah, oh di sana nih belum malam nih, jadi ntaran aja, repot kita ya. Yang ada repot kita. Jadi ngikutin waktu malamnya masing-masing orang yang sedang beribadah di tempat tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adrak ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Tahukah kamu siapa kamunya yang di situ? Kita. Oh, bukan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkannya Al-Quran. Tahu nggak kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Kok pakai nanyanya ke Nabi Muhammad alaihi wasallam? Seolah-olah Allah nih mau menyiratkan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa aku memberikan Lailatul Qadar nih karena Nabi Muhammad. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahu kamu wahai Muhammad apa Lailatul Qadar? Karena itu tuh urusan antara Allah sama Nabi Muhammad SAW. Allah lagi mau ngasih tahu gitu pada Nabi Muhammad SAW bahwasanya si Lailatul Qadar itu diberikan kepada umatnya adalah karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tahukah kamu wahai Muhammad apa yang Allah perlakukan, Tuhanmu perlakukan kepada ashabul fil? Itu Allah lagi mau ngasih tahu bahwa aku bikin Abroha, aku hancurkan dengan pasukan ababil, itu karena di tahun tersebut kamu mau lahir. Teman-teman, tahukah engkau bahwa kejadian Abroha diserang sama burung ababil waktu mau menghancurkan Ka'bah, itu kejadiannya hanya berselang sekitar 40 hari dari lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kalau ditanya kapan lahir, pada tahun gajah, di tahun yang sama, hanya selang berapa waktu aja gitu. Karena memang itu Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Karena memang hal itu diberikan oleh Allah SWT karena Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan Lailatul Qadar. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahukah Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang minta, meskipun secara tersirat, tidak tersurat. Meskipun itu nggak langsung disampaikan sama Nabi, tapi Nabi meminta itu. Gara-garanya Nabi itu diceritain sama malaikat Jibril umat-umat yang terdahulu. Ada umatnya Nabi Musa sujud. Itu waktu sujudnya doang dihitung 1000 bulan. Orang kan nggak mungkin sujud terus ya. Ada pakai makan, kayak tidur, pakai kamar mandi, kayak ini itu segala macam. Waktu sujudnya doang dihitung tuh 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Nabi dengernya ya ampun. Malaikat Jibril cerita lagi gitu. Kata malaikat Jibril, umatnya Nabi yang terdahulu ada yang berjihad fisabilillah, masa jihadnya doang 1000 bulan. Nabi dengernya ya Allah, sedihnya umat saya. Umatnya Nabi ini umurnya 60 tahun, urusannya banyak bener. Urusannya banyak. Ya Allah. Bu, kok lama gak pengajian? Ustazah, saya mau ngawinin anak. Gitu katanya. Mau ngawinin anaknya kapan, Bu? Tahun depan. Kenapa sibuknya dari sekarang? Ya Allah, urusannya banyak kita nih ya. Kita urusan bulan puasa aja banyak apa gak urusannya? Aduh, segala macam ya. Dari nyiapin kue, nyiapin baju. Hah? Iya benar, aduh segala macam deh urusan, luar biasa banyaknya gitu.
Padahal ini bulan yang kita udah khususkan buat ibadah. Segitunya aja urusan yang selain ibadah. Ruwetnya luar biasa banyaknya. Ini Nabi jadi sedih. Nah kalau umur umat saya ini cuma 70 tahun. Cuma 60 tahun, 70 tahun. Ibadahnya dihitung berapa lama? Kepotong tidur aja udah sepertiga umur. Karena kan rata-rata orang tidur 8 jam. 8 jam itu kan sepertiganya hari. Ya, sepertiganya 24. Nah, kalau orang tidurnya 28 jam, itu pun teman-teman sekalian, tidur 8 jam itu kita tuh udah jamak takdim waktu bayi. Iya kan? Waktu bayi itu antara tidur sama jaganya sama bangunnya banyakan tidurnya anak bayi. Katanya sampai dengan ada yang bilang 21 jam pertama ya, hari-hari pertama. Habis itu kemudian menjadi 16 jam, kemudian menjadi 14 jam, menjadi 12 jam gitu dan seterusnya. Jadi kita udah takdim sebenarnya. Sebenarnya sekarang nih udah waktunya buat ngurang-ngurangin. Karena udah kepotong waktu bayi itu. Ya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, ini umurnya udahlah pendek 70 tahun dipotong sama banyak urusan, belum tidurnya, belum siap-siap mau tidurnya. Belum makannya, belum ininya, ya Allah. Waktu ada umatnya Nabi Musa nih. Nabi Musa lewatin jalan, udah kelihatan perempuan lagi nangisin kuburan. Ya Allah nangis. Nabi Musa samperin, "Bu, kenapa nangis?" "Anak saya meninggal Nabi Musa. Lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya." Umur berapa tahun? 60 tahun. Kalau umur orang tersebut itu sampai 500 tahun, 800 tahun, kan 60 tahun lagi seger-segernya. Bener gak? Lagi seger-segernya gitu. Lagi kayak umur 20 tahun di kita barangkali seperti itu kan gitu ya. Bahkan mungkin malah belasan tahun ABG gitu. Lagi ABG. Kita 60 tahun udah lucu juga. Udah lucu juga ya. Udah mulai lupa-lupa gitu. Tinggal diketawain aja sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Ya Allah. Jadi gitu. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, "Bu, ibu tahu nggak? Nanti tuh akan ada umat zaman akhir umurnya emang segitu, 60 tahun. Wah, nggak sempet ngapa-ngapain dong, nggak sempet bangun rumah, nggak sempet kawin." Kata si ibu itu, 60 tahun bentar amat gitu. Kata Nabi Musa, "Oh enggak Bu, kawin, bahkan nggak sekali." Nah, gitu ya, ada yang kawin 2 kali, 3 kali gitu, ya Allah, ya Allah. Katanya ibu tersebut, andai saya hidup di zaman tersebut, saya nggak pakai bikin rumah, saya bernaung aja di bawah pohon. Ntar kalau lagi panas datang ke arah sebelah sini, kalau dingin, kalau sore datang ke arah sebelah sini. Dia bilang, ibadah aja sama Allah, nungguin sampai mati. Betapa pendeknya umur-umur mereka. Ya Allah, nih kita nih dikasih umur nih pendek-pendek zaman akhir. Kenapa dikasih umurnya pendek? Teman-teman saudara sekalian, karena kalau nggak pendek buminya nggak muat. Umat terdahulu badannya gede-gede, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena buminya masih lebar, orangnya masih dikit. Kan buminya lebar nih, orangnya masih dikit, gimana coba? Kan kalau orangnya nggak gede-gede, langkahnya kecil-kecil kan nggak nyampe-nyampe. Nggak ketemu-ketemu nih sama teman-temannya nih. Mau reunian gitu ya, lama. Jadi mau bukber. Jadi orangnya sama Allah dibikin gede-gede dan umurnya panjang-panjang. Jadi orang tuh bisa sampai ngawinkan, maksudnya sampai nemuin masa kawinnya anaknya atau cucunya yang ke-7 generasi itu masih ketemu gitu. Nah umurnya 1000 tahun, iya kan? Umurnya 800 tahun kan keburu tuh, sampai ngeliatin cucu yang ke-7 generasi keberapa tuh masih kelihatan gitu. Nah ini teman-teman, iya kalau ulang tahun ya, kepikir aja nih si ibu, bosen kali ulang tahun lagi gitu ya, ulang tahun lagi. Iya, wow udah nggak dikasih kado tuh kayaknya, udah kelamaan. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Habis gitu kemudian
Tambah orangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Apalagi sekarang udah banyak, udah padat bener kan, gitu. Nah ini kalau kemudian orangnya umurnya panjang-panjang, buminya nggak muat, ya nggak? Makanya kemudian harus ada yang meninggal. Maka umur umat tambah ke belakang tuh tambah semakin pendek-pendek. Tambah semakin pendek-pendek. Nabi Muhammad bilang, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80. Dikit banget yang lebihin 80 tahun. Kalau udah orang umur 80 tahun begitu sakit, orang udah langsung doanya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Kalau sakitnya cuma sakit kepala doang. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adrak ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, karena Nabi ini diceritakan tentang amalan umat-umat yang terdahulu, ibadah-ibadah mereka yang panjang-panjang karena memang waktu hidup mereka panjang. Jadi Nabi merasa sedih gitu. Waduh, nah kalau kayak gini modelnya umat saya dapat apaan ya di akhirat? Gitu. Umat saya, waduh belakangan semuanya nih. Balasan-balasan Allah buat mereka nih yang kecil-kecil nih. Allah tuh teman-teman saudaraku sekalian nggak bisa lihat Nabi Muhammad sedih. Nih ya, kalau orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh bisa begitu. Allah tidak bisa melihatmu sedih. Kalau kita berada dalam jalan taat, kalau kita berada dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak bisa melihat air mata kesedihan jatuh dari pipimu. Kenapa kamu? Oh, dijahatin sama siapa? Sama itu. Oh, gitu. Gitu ya, dihindarkannya kita dari segala hal yang membuat kita sedih. Tapi kalau kitanya jalan taat kita nggak tempuh, ya mau gimana? Ini Nabi Muhammad alaihissalam jalan taat terus. Jadi Allah ngelihatnya, kenapa Muhammad sedih? Umur umat saya pendek-pendek, ya Allah. Oh, tenang. Bukan umurnya kemudian dipanjang-panjangin, bukan. Akan tetapi Allah kemudian melipat gandakan amal sehingga Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang ibadah di situ seperti beribadah 83 tahun alias 1000 bulan. Kita nggak usah perlu ngabisin waktu 1000 bulan, nggak usah. Cukup ketemu malam Al-Qadar itu aja, langsung teman-teman saudaraku sekalian copy paste 1000 bulan. Yang kita kerjakan malam itu sama malaikat langsung di copy paste 1000 bulan, 83 tahun. Bahkan bukan 1000 bulan tapi khairun, lebih baik. Berapa kelebihannya? Wallahu a'lam. Allah yang memberikan sesuai dengan kemurahannya Allah. Ada yang 1000 bulan ditambahin 500 bulan. Ada barangkali yang 1000 bulan ditambahin 1 bulan. Ada yang ditambahin, tergantung dari kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah malam itu doang. Jadi nih, kalau kita malam Lailatul Qadar kita sholat taraweh. Seperti sholat taraweh setiap malam selama 1000 bulan. Jelas ya? Siapa yang baca Al-Quran dari jam 10 misalnya sampai dengan jam 12 malam, itu seperti membaca Al-Quran setiap jam 10 sampai jam 12 malam selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih. Kayak gitu. Langsung copy paste yang kita lakukan tersebut menjadi 1000 bulan. Makanya hati-hati, jangan sampai pas Lailatul Qadar kita lagi ngomel, di copy paste omelan semua, gak asik bener ya. Seperti ngomel 1000 bulan, gak asik. Ya Allah, ya Allah. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Teman-teman, ini Lailatul Qadar buat siapa sih? Buat kita lah. Buat kita, umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada sebagian orang tuh yang kalau membahas Lailatul Qadar kayaknya tuh yang saya dapat Lailatul Qadar, ya nggak mungkin lah, kayak gitu. Itu sih siapa gitu, ulama gitu, aulia gitu, orang-orang soleh gitu dapat Lailatul Qadar. Yang kayak kita gitu, model-model kayak kita dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Katanya gitu.
Nggak mungkin gitu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hal, Lailatul Qadar itu dapat nggak dapat, semua yang dilakukan malam tersebut oleh seseorang langsung berlipat ganda menjadi 1000 bulan. Kamu mau dilipat gandakan yang bukan taat? Mau dilipat gandakan yang maksiat? Naudzubillah, bener kan? Serem bener gitu. Jadi memang kita harus cari, makanya biar pas nepatin Lailatul Qadar pas kita lagi taat gitu. Itu satu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu buat kita. Lailatul Qadar hiya lailat qadrina. Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadarnya kita. Kenapa? Karena gini. Kalau umatnya selain umat Nabi Muhammad kan udah nggak mungkin dapat Lailatul Qadar, ya kan? Ini kan hadiah Allah buat Nabi Muhammad, buat umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga yang nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka mau bikin kebaikan apapun di malam tersebut, ya nggak bisa apa-apa. Orang mereka nggak beriman gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Muhammad nih, kan ada yang gini. Ada yang kerjaannya taat mulu, orang baik-baik, muhsinin, kelas-kelas orang sangat soleh. Ada yang kerjaannya durhaka mulu, ngerjain dosa mulu, belum berada dalam jalan taat kepada Allah, gitu ya. Puasa kagak, bulan Ramadan nih, sholat boro-boro, gitu ya. Puasa enggak, sholat enggak, sedekah enggak gitu. Kerjaannya minum-minuman keras, enggak ada bedanya antara Ramadan bukan bulan Ramadan. Kan gitu ya. Itu yang sebelah sana kayak begitu. Umatnya Nabi sih, umatnya Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah, tanya nabinya siapa? Muhammad. Tapi mereka enggak mengerjakan taat sama sekali. Ahli maksiat. Yang sebelah sana ahli taat. Taat mulu, para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulama yang soleh solehat, ya kan? Yang sebelah sana. Di tengah-tengahnya ada kita. Taat, iya. Baca Quran, ngomongin orang, iya. Gitu dah, gitu ya. Bakti sama orang tua, iya. Kadang-kadang berani juga, iya. Gitu. Yang kayak kita nih, sa'ah fasa'ah. Maksudnya sesaat-saat, sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat ngerjain kebaikan, sesaat ngerjain keburukan. Yang model kayak kita gitu. Saudara sekalian, kalau buat ahli maksiat sekalipun Lailatul Qadar nggak ada bedanya buat mereka. Mabok-mabokan juga, gitu ya. Nauzubillah misalnya zina jalan juga, gitu. Ngerjain kemaksiatan jalan juga. Di malam-malam Ramadan juga nggak ada bedanya buat mereka. Kayak begitu ya. Nah, kalau buat mereka, adakah Lailatul Qadar buat mereka? Enggak lah. Orang ngerjain taat juga kagak. Gitu ya. Tahu kita bukan buat mereka. Maksudnya buat orang-orang soleh tuh Ustazah. Teman-teman sekalian, kalau buat orang-orang soleh itu nggak perlu Lailatul Qadar. Nggak perlu Lailatul Qadar. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ya Syekh, mata Lailatul Qadar? Oh hai Syekh, kapan Lailatul Qadar? Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, lana aulakum, buat saya atau buat kalian? Yang nanya bingung, emang beda-beda gitu? Beda-beda lah katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalana fakullu layalina layalil qadar. Kalau buat kami, semua malam kami Lailatul Qadar. Setiap malamnya ibadah pada Allahnya luar biasa, menghadap Allahnya luar biasa, hatinya nyambung sama Allahnya, nggak ada lupanya. Orang-orang yang begitu datang subuh, ya Allah sedih bener, berhenti waktu munajat saya dengan Allah. Nah yang kayak begitu kan tiap malamnya Lailatul Qadar. Yang saya ceritakan sepanjang malam sholat Hubabah Khadijah itu dari Mekah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sepanjang malam. Padahal itu lagi di Mina, lagi hari yang sangat capek-capeknya. Beliau sepanjang malam, bener-bener sampai subuh teman-teman saya sekalian. Sebelahan tempat tidur mas saya. Jadi saya liatin sepanjang malam tersebut. Ya Allah, luar biasa bener. Nah buat orang-orang yang seperti mereka ini, fakullu layalihim layalil qadar. Setiap malam-malamnya adalah malam-malam mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu nunggu Lailatul Qadar buat mereka. Ini yang kayak kita nih,
Yang rencana mau baca Quran 2 juz baru dapat 2 lembar udah ngantuk. Ini kan. Yang kalau terawih modelnya tinggal ngitungin rokaat mulu. Berapa sih? Berapa sih gitu? Yang kalau terawih nyarinya kalau enggak yang paling dikit rokaatnya, kalau enggak yang paling cepet bacanya. Nih yang model-model kayak kita nih teman-teman perlu Lailatul Qadar. Istilah katanya nih ya, ini kayak semacam mall. Nih ceritanya nih. Kita nih tiap hari dari rumah kita pergi ke tempat kerja ngelewatin satu mall, satu toko besar mall gitu ya. Kita tuh setiap lewat dari etalasenya tuh kita liatin barang-barang bagus-bagus bener. Tapi harganya gila. Ada kita lihat sendal, sepatu 10 juta. Gaji berapa bulan tuh ya? Kan gitu ya. Teman-teman sekalian, tiap hari kita lihat ya ampun tuh kerudungan kayaknya halus, bagus gitu ya. Tapi kita liatin harganya ya ampun. Gitu 500.000. Ya udah deh mendingan buat beli pampers. Punya anak kecil soalnya. Saya sekalian, jadi ini kita ngelihat barang-barang di situ bagus-bagus, cakep-cakep, tapi mahalnya naudzubillah, gitu kan? Sehingga setiap lewatnya cuman kepengenan aja gitu. Satu hari mereka ada kasih tulisan, big sale pada tanggal, gitu ya, sekian, jam sekian sampai jam sekian, misalnya tanggal 24 Juni, sehari sebelum lebaran. 24 Juni, jamnya jam 11 malam sampai dengan jam 11.30 malam, setengah jam doang. Diskonnya teman-teman sekalian, yang asalnya harganya 10 juta menjadi 10.000. Kan saya cuman bilang ada tuh, susah nggak ada, langsung nanya di mana Ustazah. Dasar perempuan ya. Teman-teman sekalian, yang asalnya harganya berapa gitu jadi berapa gitu, murahnya tuh sampai turunnya 10 kali lipat, turun harganya 10 kali lipat. Ini kita langsung akan yang, oh ya hari itu saya ngapain, rencananya mau mudik, nggak jadi, batal mudik gitu ya, atau apapun gitu, kita akan usahakan apapun yang hari-hari itu kita akan datengin tempat tersebut karena kita pikir kalau hari-hari biasa orang-orang kaya itu nggak usah pakai nungguin jam itu, mereka emang bisa kebeli mahal-mahal gitu, ada duitnya. Nah orang-orang kaya kita nih kan gitu ya, yang sekalian nggak pernah tertarik sih nggak masalah, cuman yang kayak saya nih yang setiap lewat kepengen kan gitu ya. Ya ampun, cuman itu kesempatannya. Ngantri deh. Kalau perlu ngantri dari beberapa jam sebelumnya. Gitu ya. Pokoknya yang penting bisa kebeli itu barang-barang. Nah itu teman-teman sekalian, seperti itulah kira-kiranya Lailatul Qadar. Dilipat gandakan. Bukan hanya menjadi berlipat ganda 1000 kali lipat, bukan. Tapi seperti 1000 bulan. Jadi lipat ganda 1000 dikali lagi 30. Karena kan isinya sebulan adalah 30. Kali 1000 kali 30. Belum tertarik juga? Muslimkah Anda? Kan gitu jadinya. Mukminkah Anda? Umat Nabi Muhammadkah kamu? Kalau belum juga tertarik sama Lailatul, maka Lailatul Qadar adalah Lailat Qadrina, adalah Lailatul Qadarnya kita. Yang kayak kita mesti cari kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak perlu Lailatul Qadar untuk dapat rahmatnya Allah, untuk dapat kelipatan amal, kan gitu ya. Kalau dibilangin seperti sholat 1000 rakaat, mereka mah nggak pakai seperti, teman-teman. Mereka sih emang ngerjain sholatnya 1000 rakaat. Nah kalau kayak kita kan perlu yang seperti bener gak? Yang kayak kita nih sholatnya sih 10 rakaat tapi seperti 1000 rakaat, kan kita yang carinya kan yang begitu gitu. Nah itu Lailatul Qadar tuh seperti itu, seperti beribadah 1000 bulan, insya Allah.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu aja belum. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turun. Tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikah. Maksudnya turun daf'atan ba'da ukhra, rombongan demi rombongan malaikat. Nah, yang disebut malam tuh dari kapan ke kapan sih? Jadi saya waktu kecil dulu punya anggapan bahwa Lailatul Qadar tuh kejadiannya beberapa menit di sebagian malam. Dulu saya pikir begitu. Pas Lailatul Qadar pas ada beberapa menit gitu terjadi Lailatul Qadar. Enggak gitu teman-teman. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Itu Lailatul Qadar. Sebab yang namanya malam itu hitungannya adalah dari ghurubis syams, dari maghrib gitu ya, sampai ke tulu'ul fajr shadiq, sampai ke datangnya waktu subuh gitu. Yang kita nggak puasain tuh itu namanya malam. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dari pagi itu, dari terbit fajar sampai ke malam. Kapan malam? Yaitu maghrib itu adalah waktunya malam sampai ke datangnya waktu subuh. Itu terjadi Lailatul Qadar sepanjang malam. Apa aja yang terjadi pada malam tersebut? Amal ibadah langsung berlipat ganda. Ditandainya dengan apa? Tanazzalul malaika. Tanazzal, turun rombongan demi rombongan para malaikat. Jadi dari awal maghrib tuh malaikat turun, malaikat turun, malaikat turun, terus aja gitu sampai sayapnya malaikat, kepak-kepak sayap malaikat, kabarnya susun-susun dari langit bumi ini sampai ke batasan yang tidak ada habisnya. Sayyidina Ali meriwayatkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, katanya Nabi, malaikat itu sampai yadur baina sufufil muslimin, sampai desek-desekan jumlahnya malaikat itu, sampai desek-desekan di antara soft-softnya orang Islam. Jadi ini kalau ada sholat tarawih pas malam Lailatul Qadar, yang hadir 1000 orangnya, malaikatnya bisa 3000, 5000 gitu, sampai desek-desekan malaikatnya menghadiri sholat tersebut. Bukan mau sholat, bukan, cuman mau hadirin, menyaksikan orang-orang yang sholat. Seorang ulama mengatakan, di salah satu kitab tafsir mengatakan bahwasanya jumlahnya malaikat yang diturunkan Allah pada malam tersebut lebih daripada jumlahnya kerikil di atas muka bumi ini. Ka'adadil hasa, seperti jumlahnya kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Berapa banyak? Waduh, banyaknya luar biasa. Tanazzalul malaikatu. Wah, mereka jadi saksi siapa aja yang ibadah pada malam tersebut. Jadi kalau di malam itu min kulli amrin kata Allah, waruh, dan malaikat Jibril ikutan turun juga. Ada juga yang mengatakan ruh itu nama malaikat, ada nama malaikat namanya malaikat ar-ruh, gitu ya. Banyakan pendapat sih mengatakan bahwa ar-ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun juga fiha pada malam tersebut biidzni rabbihim, dengan perintah dari Tuhan mereka, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, menyelesaikan urusan mereka. Urusan mereka menjadi saksi-saksi ibadahnya kita di atas muka bumi ini. Teman-teman saudaraku sekalian, saya kalau ingat ini nih mikirin, ya Allah, Allah tuh ya bikin Lailatul Qadar udah sampai serepot itu. Maksudnya sampai sesibuk itu, sampai sepenting itu, gitu ya. Kalau kemudian kitanya cuman nonton TV, ini kan kayaknya ya Allah, aku diturunin sampai segala malaikat buat jadi saksi kamu ngerjain kayak beginian. Kitanya tidur, nggak ada apa-apanya, nggak ada gerak sama sekali. Maksudnya nggak kepikiran hal-hal yang berbau kebaikan, gitu ya. Kan rasanya kan kayak ngenes bener. Nanti kalau dibuka tayangannya nih kita di akhirat, oh ya Allah nyeselnya. Aduh tuh coba aja tuh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mari pergunakan Ramadan yang kali ini, jangan sampai kelewatan. Dari di saat terjadi Lailatul Qadar, kita sedang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, berlipat ganda 1000 bulan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ibadah kita disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun dosa-dosa kita.
Ketika kita lagi istighfar, diistighfarin sama malaikat. Ketika kita lagi mohon ampun, dimohon ampunkan sama mereka. Maksudnya dimintakan ampunan kepada Allah. Ketika kita sedang meminta hajat-hajat kita, diaminkan doa-doa kita oleh mereka. Para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya siapa yang malam tersebut kemudian baca istighfar, diaminkan oleh para malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang pas malam Lailatul Qadar dia beribadah, dia mohon ampun, dia sholat, dia ngerjain kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nggak nunggu sebulan penuh, nggak. Dapat Lailatul Qadar 1 itu doang, udah kelar urusannya. Dosa kita diampuni, dikasih jalan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Min kulli amrin. Nah, malaikat Jibril dalam salah satu keterangan dari guru saya, beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini yusafih, yusallim man adrak Lailatul Qadar, akan menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat seluruh dosamu diampuni oleh Allah, selamat seluruh dosamu diampuni sama Allah, kayak gitu. Nyalamin orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Sampai katanya sahabat tuh pada nanya, Rasul, kerasa gak sih kalau disalamin sama malaikat Jibril? Ini pertanyaan mewakili kita nih. Jangan sampai pas nanti Lailatul Qadar, karena kita gak berasa misalnya gitu ya, jadinya kita gak tahu gitu kalau kita lagi disalamin. Atau kalau memang gak berasa, ya jangan sampai kita coba ngerasain, ya kan? Kayaknya malaikat Jibril lagi datang. Merinding. Ya Allah. Gak ada teman-teman kita mah kalau merinding bukan urusan yang kayak begitu-begituan, bukan. Lain gitu rasanya gitu. Gak ada gitu, belum jadi ahli batin ya yang bisa ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan sama Allah dikasih entah kapan waktunya bisa ngerasain yang rasa-rasa yang begitu. Tapi nggak usah cari-cari, maksudnya nggak usah cari-cari di malam-malam ini rasa nih kayaknya lagi disentuh nih dada saya sama malaikat Jibril, nggak usah. Sebab katanya Nabi Muhammad nggak berasa, walakin yajid burdahu hattus sabah, dia akan merasakan ketenangan hatinya sampai dengan esok harinya. Gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun. Kebahagiaan, kedamaian, rahmat, karunia Allah berikan di atas muka bumi. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai matla'nya fajar, sampai ketika datang waktunya pagi. Sehingga sekalian, kapan dong kejadiannya nih Lailatul Qadar? Udah nggak sabaran rasanya ya, kita mau dapetin nih Lailatul Qadar nih dengan segala apapun yang dijanjikan. Sehingga sekalian, Nabi waktu ditanya jawabnya pernah macem-macem. Bahkan Nabi sih ada secara umumnya bilang kayak begini, carilah di setengah terakhir dari Ramadan, carilah di malam ganjil terakhir di Ramadan, malam ganjil setengah terakhir di bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Teman-teman sekalian, ada lagi hadis yang mengatakan, katanya Nabi Muhammad, carilah, ini ada seorang sahabat saya lupa namanya, dia nanya kemudian, dia bilang, ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Dia nanya lagi, kapan Rasulullah Lailatul Qadar? Maksudnya pengen lebih spesifik gitu ya. Kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir Lailatul Qadar, di ganjil 10 terakhir Lailatul Qadar. Dan jangan nanya lagi, kata Nabi Muhammad, 10 Ramadan terakhir gitu ya, 10 Ramadan terakhir tapi malam ganjilnya. Terus dia nanya lagi, Rasul kapan sih Lailatul Qadar? Biar lebih enak gitu ya nyarinya. Kata Nabi Muhammad,
carilah di 7 hari terakhir dari malam Ramadan. Gitu. Tapi ada hadis juga yang waktu Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, dia malam 17. Ada juga yang mengatakan dia malam 27. Dan Nabi gitu. Ada juga yang mengatakan dia malam 29. At-tasi'at wa 20 gitu. Ala kulli hal, para ulama kemudian mengambil pendapat, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan kalau begitu modelnya berarti Lailatul Qadar itu berkemungkinan terjadi berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin di malam itu yang Nabi Muhammad ditanya malam 17, kan gitu ya. Mungkin sudahnya itu Nabi Muhammad tanya malam 27. Akan tetapi kemungkinan terbesarnya terjadi adalah pada salah satu dari 5 ganjil terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 27, 25, 27, 29. Udah segitu aja tuh. Kan gampang bener. Apalagi kalau ngelihat hadis yang terakhir saya bawakan tadi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjilnya berarti kan 23, 25, 27, 29. Sisa 4 malam aja. Gampang bener. Gitu ya nyarinya. Udah aja. 4 malam apa ruginya sih teman-teman kalau kita ibadahin, toh juga ibadah. Andai pun bukan Lailatul Qadar, gak pernah juga memberi kerugian kepada kita. Gitu ya. Aduh nyesel nih, udah ibadah tadi malam ternyata bukan Lailatul Qadar. Gak mungkin kejadian gitu. Yang ada kejadiannya, ya ampun jadi Lailatul Qadar tuh, ya Allah nyeselnya. Kan gitu yang ada. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya nyari 1 dari 5. Itu kan berarti perbandingannya hanya 20%. Sangat besar kemungkinannya. Cari itu. Atau misalnya yang 25% nih, yang 23, 25, 27, 29. Jadi ini dari mulai 21 kali ini nih Lailatul Qadar. Gitu ya. Nanti yang 23 kayaknya ini Lailatul Qadar. Lihatnya agak-agak lebih adem daripada biasanya. Ya. Malam 25 gitu ya. Anginnya ini nih sepoi-sepoi. Malam 27. Oh, ulama bilang Lailatul Qadar kebanyakan kejadiannya malam 27. Kata Habib Ali Habsyi paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Malam 29 kesempatan terakhir jangan sampai kelewatan. Gitu teman-teman. Jadi kita nyarinya mesti kayak gitu. Jangan yang dibalik malam 21 terlalu awal. Malam 23 gerah. Malam 25 kayaknya anginnya tiupnya lebih kenceng. Gak mungkin kayaknya. Malam 27 kok gerimis ya. Malam 29 hujan gede. Iya. Kapan tuh Lailatul Qadarnya? Udah gak usah nyari-nyari yang fisik-fisik kayak begitu, fisik kayak gitu ya. Udah aja langsung. Meskipun memang kalau ditanyakan adakah ciri-cirinya secara fisik, ada dan disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad salah satu cirinya adalah bahwa bulannya tuh kelihatan lebih terang daripada biasanya. Bolehlah kita lihat-lihat nanti ya. Bulannya kan gak penuh karena kan sudah lewat dari tanggal 15. Itu kan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, apalagi 29 mungkin malah udah ini ya, udah tipis banget bulannya. Tapi tuh kalau misalnya tanggalnya yang masih ada bulannya kayak 23, 25 kan masih ada bulan walaupun kecil. Itu bulannya tuh kayak terang banget gitu. Salah satu ciri fisiknya ya. Kemudian yang berikutnya lebih dingin daripada biasanya kalau lagi panas. Jadi kalau pas lagi kenanya lagi musim panas kayak sekarang kita nih kan panas tuh gerah. Nah kalau ada hari yang lebih dingin gitu, ini kayaknya malam ini lebih dingin. Bukan mah kata anaknya, AC-nya udah saya dinginin. Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng, maksudnya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya.
Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak, iya, sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang. Kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat. Tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat. Kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Nah, itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu. Jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah ya udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa. Siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu, gitu kan? Jadi tetaplah beribadah. Toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam. Yang kalaupun bukan Lailatul Qadar, kita juga tidak akan menyesal karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Semoga kita berhasil mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Saudara sekalian, ada ucapan dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nafahat Ar-Ramadhaniyah. Beliau mengatakan siapa yang kepengen dapat Lailatul Qadar hendaklah mengerjakan 3 hal. Yang pertama, berpuasalah dari yang haram sebagaimana kamu berpuasa dari makan dan minum. Puasamu buat bukan hanya sekedar dari makan dan minum belaka, akan tetapi puasa juga dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya jangan tinggal sholat tarawih. Katanya beliau gitu, tiap malam jangan tinggal sholat tarawih. Karena sholat tarawih adalah qiyam Ramadan. Dan maksudnya kalau tarawihnya nggak ditinggal, ya insya Allah ketika Lailatul Qadar, nah itu kan berarti dia sudah termasuk diantara yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Kemudian hal terakhir, yang ketiganya, yaitu dengan kita jangan meninggalkan sholat berjamaah, terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Kenapa? Sebab siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah seperti menghidupkan setengah bagian malam dengan ibadah, dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk beribadah. Jadi kalau misalnya nepatin Lailatul Qadar, walaupun kita enggak ibadah tambahan-tambahan yang lain, misalnya dengan kita sholat subuh berjamaah tuh dihitung seperti kita beribadah sepanjang malam dengan ibadah, gitu ya. Tapi sih mudah-mudahan selain daripada itu, pas nepatin Lailatul Qadar kita juga memang sedang menambah dari ibadah-ibadah kita
seperti yang biasanya. Insya Allah, katanya beliau, insya Allah kalau 3 hal tersebut kamu kerjakan dari sejak awal Ramadan, puasanya memuasakan diri dari semua yang diharamkan Allah, gitu ya. Mata nggak ngelihat yang haram, telinga nggak mendengar yang haram, mulut tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari ghibah, dari namimah, dari bohong dan lain sebagainya. Kemudian lagi tangan nggak ngambil yang bukan haknya, kaki tidak melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tarawehnya sepanjang malam jangan ditinggal dari setiap bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, sholat berjamaahnya juga. Insya Allah nepatin Lailatul Qadar, insya Allah kamu sedang berada dalam keadaan mengerjakan ketaatan, sehingga semua keberkahannya Lailatul Qadar berhasil didapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya 3 hal tersebut insya Allah ya. Jadi puasa dari yang haram. Kemudian yang keduanya apa tadi? Tarawih jangan ditinggal. Yang ketiganya seperti itu. Kenapa? Boleh. Di rumah nggak apa-apa. Di rumah perempuan sholatnya di rumah bagus kok gitu. Asalkan berjamaah, gitu ya. Usahakan selama bulan Ramadan ini jangan tinggal jamaah, terutamanya jamaah Isya dan jamaah subuh, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hal terakhir yang harus saya sampaikan teman-teman saudara sekalian, 2 hal. Yang pertama, perbanyak di malam yang berkemungkinan Lailatul Qadar, gitu ya. Ini udah masuk nih malam-malam yang ada kemungkinan Lailatul Qadar dari nanti malam dan seterusnya. Itu perbanyak membaca istighfar, terutama yang diajarkan oleh Nabi yang saya baca tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau suka terhadap ampunan. Fa'fu anna, Engkau suka terhadap memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, gitu ya. Banyak baca itu. Nah, kalau diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, itu juga yang diajarkan Nabi juga, meskipun diajarkan pada bulan Ramadan, tidak khusus Lailatul Qadar. Nah, yang bahasa Allahumma innaka afuwun itu diajarkan Nabi terkait Lailatul Qadar. Karena pertanyaannya Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, kalau saya tahu ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Nabi Muhammad mengatakan, bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak membaca istighfar, membaca zikiran yang tadi saya baca, yang tadi kita baca bareng-bareng di malam-malam yang berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Begitu disambut sama malaikat yang kemudian mengatakan, ya Allah, iya ya Allah, ampunilah dia, kelar urusan dosa kita, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, karena Lailatul Qadar itu seperti yang disampaikan, tanazzalul malaikatur ruhu fiha, malaikat jumlahnya sebegitu banyaknya dan lain sebagainya, sampai dengan sebanyak bilangan kerikil di atas muka bumi. Malaikat tersebut akan mengaminkan segala doa-doamu, maka perbanyaklah berdoa. Di malam-malam yang berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar, perbanyaklah berdoa. Doa apa? Terserah, segala hajat-hajatmu. Namun kita kalau berdoa tuh kayak gini lah, ada beberapa adab. Sedikit sekalian, yang pertama, kalau doa, kalau kepengen doanya diijabah, dan kalau doa itu jangan jadi orang yang pelit. Katanya Nabi Muhammad, innallaha la yastajib du'a al-bakhil. Allah tidak mengijabah doanya orang pelit. Waktu ditanya, siapa mereka Rasul? Yang kalau doa, doain diri sendiri aja. Ya Allah, ampunin saya. Ya Allah, kasih rahmat kepada saya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga saya. Ya Allah, karuniakan rizki yang banyak kepada saya. Ya Allah, suami saya banyakin rizkinya biar bisa ngasih sama saya.
Ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi anak yang berbakti kepada saya. Itu lagi doain diri sendiri, bukan doain anak itu. Doain diri. Teman-teman sekalian, bukan doain suami juga itu ya. Doain diri sendiri. Nah itu katanya Nabi Muhammad, Allah gak mengijabah doanya orang yang pelit. Jadi kita kalau doain lebih banyak orang. Ya Allah, ampunin saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, gitu ya. Hadirin muka-mukanya. Nggak bisa semuanya tentu saja, tapi orang-orang yang terdekat dengan kita, gitu ya. Itu doa itu akan sangat berpengaruh kalau kita mendoakan orang lain juga, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian, adabnya doa, jangan cuman minta dunia. Kalau semua yang kamu cari adalah untuk duniamu, nanti kalau di akhirat kamu dapat apa? Kalau semua hajatmu kamu minta untuk urusan dunia doang, nanti di akhiratnya mau bawa apa? Katanya Allah, minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, di antara hambaku ada orang yang kalau doa, ya Allah kasih saya di dunia begini. Dunia aja yang dia minta. Yang kayak begini kata Allah, laisa lahu fil akhirati min khalaq. Enggak punya jatah apa-apa kalau datang di negeri akhirat. Seremnya. Enggak punya jatah apapun di akhiratnya. Terus gimana doanya? Wa minhum, kata Allah nih yang pinter nih. Doa minta dunia, doa minta akhirat, doa minta dihindarkan dari api neraka. Untuk mereka Allah akan mudah ketika memberi ijabah, dan balasan dari Allah adalah sangat cepat. Yuk teman-teman, di Lailatul Qadar banyakin berdoa segenap hajat-hajat. Jangan lupa masukkan saya dalam doamu. Ini ceritanya modus ya. Nyampein ini yang paling terakhir biar didoain kalau lagi Lailatul Qadar. Ini ada pertanyaan penting nih. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, amalan atau ibadah apa yang bisa dilakukan agar dapat Lailatul Qadar tapi kita sedang dalam keadaan menstruasi? Teman-teman sedikit sekalian, nih ya, ada hal yang kita perlu ingat, karena saya juga masih mens, belum menopause. Jadi saya juga mesti sampaikan ini. Lailatul Qadar dengan segala kemuliaannya akan tetap berhasil kita dapatkan meskipun kita sedang dalam keadaan mens. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu jatuhnya ke hati. Yang dapat rahmat, yang dapat anugerah, dapat karunia, dapat ijabahnya doa. Menurutmu fisik kita kelihatan gitu, ini kayaknya adem nih, saya nih habis dapat ampunan nih kayaknya nih gitu, kayak gitu. Atau hatinya yang merasakan? Turunnya ke hati apa ke badan? Turunnya ke hati, turunnya ke ruh. Teman-teman sedikit sekalian, dan rohmu atau hatimu tidak pernah mens. Yang mens hanya badan, gitu ya. Yang mens hanya badan. Sholatnya dilarang bagi yang sedang mens, tapi ingat Allahnya nggak dilarang. Jelas ya. Baca Al-Quran dilarang pada saat kita sedang mens. Akan tetapi zikir, istighfar, sholawat, bacaan-bacaan yang lain diperkenankan. Bahkan ketika kita membaca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak dalam rangka membaca rentetannya Al-Quran gitu ya, akan tetapi kita niatkan untuk zikir, itu pun diperkenankan bagi yang sedang dalam keadaan mens, karena memang jatuhnya surat Al-Ikhlasnya sebagai zikir gitu. Jadi sekali lagi, hati kita nggak pernah mens, alhamdulillah. Maka semua yang diturunkan pada Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Caranya dengan hatimu, buat hati yang ingkisar, hati yang merasa hina di hadapan Allah, hati yang munajat kepada Allah, doa, hati yang minta ampunan pada Allah SWT, yang mengingat Allah dalam segala keadaan misalnya gitu. Nah yang seperti ini akan mendapatkan karunia-Nya Lailatul Qadar meskipun sedang dalam keadaan menstruasi sekalipun. Seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan semua dari kita dapat Lailatul Qadar. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita di antara yang mendapatkannya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala ketika datang Lailatul Qadar, apa yang Allah bagi-bagikan kepada hamba-hambanya yang tercinta, dibagikannya juga kepada kita. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Al-Fatihah.